Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Dalam video ini, sesuai dengan judulnya, kita akan membahas tentang perkembangan internet. Jadi internet itu merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik yang satu dengan media elektronik lainnya. Oke, mari kita mulai menyelam ke masa awal terbentuknya internet. Kita mulai dari tahun 1950-an, tepatnya pada Perang Dingin di tahun 1957 antara Uni Soviet yang sekarang adalah Rusia dengan Amerika Serikat. Pada saat itu, Uni Soviet meluncurkan satelit pertamanya untuk kebutuhan militer melawan Amerika Serikat. Satelit itu dinamakan satelit Sputnik 1. Ya, Amerika nggak mau kalah dong, dia juga meluncurkan satelit pertamanya, yaitu Explorer 1, dengan sasaran yang sama, yaitu teknologi komputer untuk kebutuhan militer. Inilah cikal bakal awal mulanya satelit-satelit di bumi yang mengorbit untuk menyebarkan internet ke seluruh pelosok dunia. Beralih lagi ke tahun 1960-an. Pada tahun itu, sistem hypertext sudah dikeluarkan oleh Ted Nelson. Bukan hanya itu, ada juga disusul dengan jaringan T-Net. Kemudian, pada tahun 1969, proyek ARPANET diciptakan. Proyek ini dilakukan oleh para peneliti di Universitas California atau UCLA. Proyek tersebut memaparkan bagaimana proses pengiriman data dalam bentuk kode biner pada dua komputer. Komputer yang pertama mengirimkan katalog, dan komputer yang kedua mengirimkan kata in, sehingga terbentuklah kata login untuk pertama kalinya. Karena proyeknya berhasil, maka ARPANET mengembangkan lagi beberapa jaringan komputer. Awalnya hanya sekitar 4 komputer yang saling terhubung ke internet di institut pendidikan ternama di Amerika Serikat. Antara lain di Stanford Research Institute, University of California, UCLA, St. Barbara, dan University of Utah. 4 jaringan ini didesain untuk kebutuhan militer yang mana bisa mengendalikan serangan ancaman nuklir, meningkatkan taktik militer, dan mengelola keputusan melalui komputer. Lalu pada tahun 1970-an, sekitar 13 jaringan internet yang dikembangkan melalui proyek ARPANET ini, dan ARPANET pun mengumumkan kepada publik secara resmi pada bulan Oktober tahun 1972 mengenai proyeknya tersebut. Karena inilah banyak daerah dan institut yang ingin bergabung membuat jaringan ARPANET ini. Karena inilah ARPANET juga kesulitan untuk mengatur jaringan agar tidak dapat tercampur dengan akses militer yang seharusnya dirahasiakan oleh ARPANET sendiri. Sehingga akhirnya ARPANET pun memutuskan untuk membedakan antara jaringan militer yang dirahasiakan dengan jaringan untuk publik. Jaringan ARPANET digunakan dalam pengiriman surat elektronik pertama, dicetuskan menggunakan simbol @ dalam alamat surel. Faktanya, simbol tersebut berfungsi untuk memisahkan nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, jaringan ARPANET dan MILNET digabungkan kembali dengan nama DARPANET. Namun, orang-orang pada saat itu lebih memilih menyederhanakan kata DARPANET, MILNET, ataupun ARPANET ini dengan sebutan internet. Beralih lagi ke tahun 1980-an. Saat itu, ARPANET sudah sukses mengembangkan jaringannya menjadi 231 komputer yang terhubung. Dan pada tahun 1982 pun, internet dikembangkan dengan TCP dan IP. Adanya nama domain DNS juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1984. Kemudian disusul lagi dengan proyek National Science Foundation Network atau NSF-Net didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. Proyek ini mulai mengenalkan bahasa pemrograman HTML yang memungkinkan keberadaan website serta protokol pertukaran hypertext HTTP yang memungkinkan pengguna meminta dan menerima laman yang diinginkan. Sayangnya di tahun 1990-an, DARPANET kemudian perannya mulai digantikan oleh NSF-Net ini. NSF-Net mendominasi pada saat itu, sedangkan DARPANET mulai menurun konsistensinya. Ini memang sangat disayangkan, tapi di sisi lain, dulu informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks, dan pada tahun 1990-an, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal dengan nama WWW World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN, sehingga DARPANET pun perlahan-lahan mulai dilupakan. Hingga pada tahun 1993, keberadaan internet semakin tersebar berkat dirilisnya situs pencarian pertama, yaitu Mosaic. Dan mulailah bermunculan situs penyedia email bernama Yahoo dan perusahaan berbasis online seperti Amazon dan eBay pada tahun 1994. Internet pun mulai banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia. Salah satunya, koran pertama Amerika dikeluarkan oleh Chicago Tribune hingga masuk ke Indonesia pada tahun 1994. Pada saat itu, Indonesia hanya menggunakan media koran saja. Akhirnya, pada tahun 1997, Kompas mengeluarkan berita secara online. Karena saat itu, perusahaan media lokal pun ingin mengikuti perkembangan teknologi. Dan Google pun muncul pada tahun 1998-nya.
Nah, kita beranjak ke tahun 2000-an. Di tahun ini menjadi titik awal penggunaan jejaring sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya thefacebook.com oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2003. Awalnya Facebook hanya untuk menghubungkan para mahasiswa Harvard. Kemudian semakin berkembang menjadi salah satu media sosial dengan pengguna sekitar 2,3 miliar orang. Lalu transaksi pertama Bitcoin dilakukan oleh Nakamoto, yaitu pendirinya di Januari 2009. Pada tahun 2010-an, aplikasi sosial media dan game online multiplayer sudah banyak bermunculan hingga turnamen-turnamen pun sudah mulai banyak berada di bidang e-sport. Dan sekarang di tahun 2020-an, rencana peningkatan kecepatan pada jaringan 5G pun sudah mulai digadang-gadang. Inilah perjalanan internet hingga berkembang pesat seperti sekarang. Internet sangat mempermudah kehidupan manusia dan pastinya perkembangan internet akan semakin memukau ke depannya. Ya, sampai di sana pembahasan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.